Ya udah, Kamis paginya Caimin terima Pak Mahfud. Ini udah Kamis pagi nih, yang sorenya ke pelataran Menteng tadi. Kamis paginya terima Pak Mahfud, sekitar jam 10. Saya lihat di media, wah berarti confirm Pak Mahfud. Karena udah clear berarti Caimin. Pak Erlangga ke Bu Sinta, ke rumahnya Bu Sinta, Gus Dur. Ada apa ya? Bingung saya kan. Rupanya setelah itu mereka berdua pergi ke Bu Mega dan mengatakan, Bu, kalau Pak Jokowi tetap mengajak Pak Mahfud MD, maka Golkar dan PKB keluar dari koalisi, kami maju sendiri. Jadi kalau besok ada Erlangga Caimin, itu sejarahnya sudah bibit-bibitnya dimulai tahun 2019. Makanya saya katakan, gak usah malu-malu lah, maju aja lagi sekarang. Maju beneran. Itu membela kehormatan partai, dan sekaligus membela politik berbasis partai. Oke, jadi kembali yang quote-unquote, saya nggak mau ngomong mengancam ya, tapi kan tadi Pak Mahfud ngomong, ada yang mengancam akan keluar kan koalisi. Yaitu Pak Erlangga dan Golkar dan PKB. Oke, kembali ke peristiwa Anda. Jam 2 Anda menuju pelataran, iya kan? Enggak. Jam 2 saya ditelepon diminta untuk siap-siap ke pelataran. Oke, bersama sekjen bawa stempel. Ya, 3:30 saya ditelepon untuk belok ke istana, nggak jadi ke pelataran. Itu Anda sudah di jalan? Masih di DPP kan, dekat kan ya. Diponegoro. Saya masih tapi sekjen saya udah jalan ke pelataran. Saya langsung telepon sekjen saya, Pak Arsul, Mas, putar haluan balik ke DPP, ada perubahan, nanti saya kasih tahu. Apa Gus? Nanti saya kasih tahu. Mas Romi mencelat ke istana? Saya langsung ke istana. Terus jangan kasih statement apapun kepada wartawan. Pak Mahfud ya? Kayaknya. Saya bilang gitu. Begitu sampai istana, sudah ada Pak Jokowi, sudah ada Pak Surya Paloh, Caimin sama Pak Erlangga. Itu jam berapa, Mas? Kira-kira 3:30. Oke. Sore. Setelah saya kumpul duduk, semua ya, koalisi. Bu Mega ada? Nggak ada. Setelah saya duduk, langsung Pak Jokowi, Bapak, kita sudah lengkap. Sebentar Pak, izin. Ibu gimana? Ibu menyerahkan kepada hasil rapat keputusan ini. Oh, baik Pak. Karena memang sudah berkali-kali Ibu menyatakan, Dek, soal Wapres, runding sama koalisi, saya sudah punya presiden. Gitu. Fair dong. Yeah. Gitu. Terus, yang kedua, saya tanya lagi, Pak Oso gimana Pak? Karena yang saya sebut partai parlemen kan. Karena kita kan ngusungnya itu pakai kursi kan, bukan pakai suara. Nah, Pak Oso sudah terlanjur di pelataran Menteng, nggak mungkin ditarik. Udah duduk kawan di sini Pak Oso ya. Nanti saya kasih tahu kata presiden. Dan Pak Oso pasti ikut presiden punya mau. Ya, setelah itu di situ begitu duduk, presiden yang pertama kali menyampaikan, nggak ada sebelumnya interupsi dari ketua umum partai politik manapun. Ya, presiden yang di situ menyampaikan dengan tegas, per jam 2 tadi saya memutuskan tidak jadi mengambil Mahfud MD. Kaget saya kan. Dan presiden membaca ekspresi kekagetan saya itu. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Gitu presiden. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Itu Caimin nyeletuk. Saya masih ingat. Sponsor Pak, sponsor. Bilang gitu. Karena dia tahu ada surat saya yang hari Selasa itu. Nah, makanya saya heran kalau kemudian Mahfud MD di podcast tadi itu masih si Romi gitu. Jadi yang bawa nama dia itu hanya Romi. Nggak ada yang lain. Dan itu catatan sejarah satu-satunya gitu. Okay. Apa pertimbangan presiden memutuskan tidak jadi Mahfud yang diungkapkan oleh kepada ketum-ketum partai? Begitu saya kaget, dia menanyakan, sepertinya yang kaget hanya Mas Romi. Iya Pak, Caimin nyeletuk sponsor nih Pak. Oke kalau gitu saya tanya sekali lagi. Saya tanya kepada ketua umum partai politik ya, ada Bapak ketua umum gitu. Pak Surya, bagaimana pendapat Pak Surya kalau saya mengambil Mahfud MD sebagai wakil presiden saya? Tegas jawaban Pak Surya. Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014. 4 tahun ini nggak ada keringatnya untuk kita. Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres? Itu tegas. Pak Surya. Pak Erlangga, Mahfud MD adalah orang yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 98. Saya mendapat pesan dari para senior kalau Bapak tetap mencalonkan Mahfud MD, Golkar akan menarik diri dari pencalonan Bapak. Clear. Seperti informasi yang kemudian saya dapat belakangan. Caimin, sikap PKB, sikap PBNU Pak. Sampai hari ini Mahfud tidak dianggap sebagai orang NU oleh PBNU. Jadi PKB tidak bisa menerima Mahfud MD. Sudah? Udah 3 yang nolak. Udah 3. Udah tegas kan? P3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin. Masih sama Pak. Oke, Bapak-Bapak sekalian.
Bagaimana kalau Kiai Ma'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya? Pak Surya setuju? Setuju. Pak Erlangga setuju? Setuju. Caimin? Setuju. Saya nggak perlu tanya pendapat P3. Selesai. Langsung pencet net. Mas Pratik, tolong hubungi Kiai Ma'ruf Amin. Beliau sudah dipilih oleh para ketua umum sebagai calon wakil presiden saya. Baik, Pak. Dan jangan lupa suruh ngukur jas. Sudah kemarin, Pak. Loh, kok kemarin? Memangnya disuruh apa? Suruh baca doa, Pak, besok. Oh, kalau gitu jadi wakil presiden dan baca doa. Dan itu yang terjadi di Gedung Juang hari Jumat pagi. Bukalah Google. Dengan jas baru yang baru diukur. Iya. Oh. Begitu. Tapi oke. Jadi menolak Dari tukang baca doa jadi cawapres ya.